lagi anak-anak, gimana hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, semoga kita semua diberkahi sama Allah, kesehatan dan rezeki hingga keberkahan yang luar biasa ya teman-teman ya. Oke, masih pagi, masih seger waktunya kita belajar bahasa Indonesia. Tetapi sebelum kita belajar, kita mulai dulu dengan doa biar lebih berkah, ilmunya lebih masuk nih. Jadi nggak sia-sia deh ketemu ibu hari ini, oke? Jadi hari ini kita mulai dengan doa. Ibu yang pimpin dengan agama ibu, tapi dipersilakan untuk berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rob, terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami semua dapat berkumpul di kelas ini. Ya Allah ya Rob, karena Engkau lah kami minta, kami mohon keberkahan, kelancaran untuk memulai pelajaran kali ini hingga pelajaran selesai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Gimana nih? Masih pagi, harusnya masih seger ya anak-anak. Jadi terakhir kita belajar apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Boleh angkat tangannya. Ibu senang banget sih kalau ada yang inget nih, terakhir kita bahas apa sih? Ya, boleh. Yang di sebelah sana. Benar, karya sastra. Kita throwback lagi ya, atau bahasa Indonesia kita tarik dulu nih ke belakang. Sebenarnya karya sastra itu apa sih anak-anak? Oke, karya sastra itu adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat yang dituangkan melalui tulisan. Jadi benar banget apa yang dikatakan oleh Rian, bahwa karya sastra itu biasanya tulisan, Bu. Benar, tulisan indah. Terus apalagi ya yang berkaitan dengan karya sastra itu biasanya nilai, terus adanya estetika sama dengan keindahan. Jadi sebuah karya sastra itu diciptakan sebagai bentuk refleksi dari keindahan yang ada di dalam diri manusia. Karya sastra itu ada apa aja sih? Ada lagi yang mau bersuara? Karya sastra yang apa aja? Benar. Oke, kemarin kan kita baru karya sastra secara umum ya. Kali ini ada yang bisa tebak gak sih kita mau mengulik karya sastra itu apa? Karya sastra yang mana? Novel, puisi, terus cerpen, apalagi? Pinter semua ya. Kayaknya pada suka nih sama karya sastra nih. Seneng ibu kalau kayak gitu. Sebelum kita ke novel, karena ibu suka banget sebenarnya karya sastra itu novel ya. Tapi kita harus ke yang di bawahnya novel sedikit, yaitu cerpen atau cerita pendek. Sebelumnya ada yang tahu cerpen itu apa selain singkatan dari cerita pendek? Oke. Benar. Cerita pendek adalah karya sastra, benar. Bagian dari karya sastra, benar sekali. Jadi ibu jelaskan lagi bahwa cerpen atau cerita pendek merupakan prosa fiksi yang menceritakan tentang suatu peristiwa yang dialami oleh tokoh utama. Cerpen ini yang tadi ibu bilang dia di bawahnya novel, adiknya novel, yang berarti lebih sederhana daripada novel. Jadi biasanya itu kalau cerpen maksimal 5-6 halaman gitu. Sedangkan kalau novel kan satu buku ya. Kalau cerpen biasanya langsung habis ceritanya, menceritakan salah satu kejadian atau salah satu peristiwa tentang bisa pengalaman, bisa tentang suasana hati atau apapun yang ingin disampaikan oleh penulis. Oke, dari karya sastra cerpen, kira-kira teman-teman atau anak-anak sekalian ini bisa tahu gak sih apa sih unsur pendukung dari cerpen tersebut? Kenapa cerpen itu bisa membuat pembacanya ikut hanyut di dalamnya gitu? Ada yang mau memberikan suaranya lagi? Benar, ada tema, ada alur, ada penokohan, benar sekali. Benar banget.
di bahasa. Bagus. Oke, jadi sebelum itu adalah detailnya dari unsur-unsur yang ada di cerpen. Tapi Ibu mau berikan penjelasan lagi bahwa cerpen itu terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Intrinsik apa sih Bu? Ekstrinsik itu apa sih Bu? Saya tahunya cuma alur, tema, penokohan. Ya, alur, tema, dan penokohan itu masuk ke dalam intrinsik. Sedangkan latar belakang penulis atau latar belakang suasananya, kondisi sosialnya masuk ke ekstrinsik. Maksudnya apa Bu? Tenang, dijelaskan lagi. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun yang ada di dalam cerita. Unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun yang ada di luar cerita. Singkatnya gini, Ibu punya formula. Intrinsik depannya IN, masuk, pintu masuk, ada di bawah, ada di dalam cerpen. Sedangkan ekstrinsik, huruf depannya apa? EX, ada di pintu keluar. Nah, itu adalah ada hal yang ada di luar cerpen. Jadi ingat, anak-anak mesti ingat, in itu di dalam, X itu di luar. In itu di dalam, X itu X di luar. Jadi unsur intrinsik cerpen adalah unsur pembangun yang ada di dalam cerpen. Ekstrinsik adalah unsur yang ada di luar cerpen. Unsur intrinsik sama ekstrinsik apa aja sih Bu? Jadi kalau alur, tema, penokohan masuk kemana sih Bu? Sabar, kita jelasin satu-satu di sini, oke? Jadi unsur intrinsik itu anak-anak ada 7, total ada 7 poin atau 7 unsur yang tadi sebenarnya sudah dijelasin sama kalian, sudah disebutkan satu-satu. Ada yang menjawab tema, ada yang menjawab alur, ada yang menjawab tokoh dan penokohan. Benar, itu semuanya adalah unsur intrinsik cerpen. Jadi unsur intrinsik cerpen itu ada 1 tema, 2 tokoh atau penokohan, 3 alur cerita, 4 latar, 5 gaya bahasa, 6 sudut pandang, dan 7 alamat, 7 amanat. Jadi tema, kita kulik dulu ya dari satu-satu. Tema apa sih Bu? Tema itu biasanya genre atau bagaimana ya ini menjelaskannya. Kalau tema itu biasanya keinginan penulis untuk menunjukkan keseluruhan dari cerita yang ingin dia sampaikan. Temanya biasanya itu disebut juga dengan genre. Kalau Ibu sendiri suka dengan tema atau genre yang romansa. Biasanya membuat hati berbunga-bunga, itu adalah tema tentang kisah cinta atau romansa. Lalu yang kedua adalah apa Bu? Tokoh dan penokohan. Jadi tokoh dan penokohan itu adalah berbeda ya anak-anak. Jadi tokoh itu adalah di cerpen tersebut ada berapa tokoh? Misalnya di cerpen sebuah tokoh ada penjual tokoh, ada pembeli tokoh. Itu adalah tokoh. Penokohan adalah refleksi dari si tokoh. Jadi penokohan si tukang toko ini tuh gimana sih? Dia bentuknya, dia wujudnya rapi, dia berkumis, tapi dia galak mukanya, itu adalah sebuah penokohan. Lalu sifatnya dia nggak sabar, itu adalah penokohan. Pembelinya gimana Bu? Nah, penokohannya itu ada yang seperti dia lemah lembut, lalu abis lemah lembut dia itu suka dikuncir. Si penulis ini menceritakan bahwa pembelinya adalah cewek yang manis, perempuan yang manis. Itu adalah penokohan dari sebuah tokoh. Jadi bisa dibedain ya teman-teman, tokoh dan penokohan itu adalah 2 hal yang berbeda. Lanjut, oke, lanjut. Yang ketiga adalah alur cerita. Nah, alur cerita itu biasanya sering banget sulit dibedakan dengan namanya tema. Sebenarnya alur itu gampang. Alur itu cuma dibagi 3. Alur itu ada alur maju, alur mundur, dan alur flashback. Apa bedanya? Gampang. Kembali ke formula lagi. Alur maju adalah kisah yang menceritakan tentang masa depan. Atau misalnya ada cerpen yang menceritakan hari Senin.
Lalu di dalam cerpen tersebut menceritakan runtutan kejadiannya itu dari hari Senin sampai Selasa atau sampai waktu hari Senin itu habis gitu. Jadi maju, tidak ada kejadian sebelum hari Seninnya lagi. Dan alur yang kedua adalah alur mundur. Sama sih, mundur anak-anak. Jadi kalau mundur itu alurnya menceritakan tentang kejadian masa lalu atau kejadian sebelum yang diceritakan pertama kali di cerpen tersebut. Misalnya cerpennya tentang hari ini aku melihat sebuah kota yang indah seperti kemarin, tetapi kemarin lebih indah. Aku ingat bahwa ada sebuah toko yang memberikan aku kesan luar biasa. Nah, dari kata kemarin hingga kejadian yang ada di kemarin, dia menjelaskan bahwa ada kejadian yang ia lalui sebelum hari itu, berarti pengarang atau penulis itu menggunakan alur cerita mundur. Lalu yang terakhir apa Bu? Flashback. Nah, flashback itu atau campuran. Jadi flashback atau campuran adalah gabungan dari alur maju dan alur mundur. Jadi gimana sih Bu? Apakah dua cerpen yang berbeda? Enggak, dia tetap satu cerpen yang sama. Jadi menceritakan hari ini, kemarin, lalu kembali lagi waktunya di hari ini. Jadi ya kayak flashback. Jadi gimana sih kita lagi cerita hari ini, kemarin, tapi hari ini juga belum selesai ceritanya, jadi kita ceritakan kembali. Jadi itu adalah alur flashback atau alur campuran. Selanjutnya adalah gaya bahasa atau majas. Biasanya kalau di cerpen tidak banyak gaya bahasa yang digunakan karena seperti yang tadi Ibu bilang bahwa cerpen itu lebih pendek atau di bawahnya tingkatan dari novel. Biasanya kalau novel karena perbab dan dibutuhkan peluasan diksi atau kata-kata, jadi biasanya kalau novel itu mempunyai gaya bahasanya cukup banyak ya. Anak-anak kayaknya nggak mungkin hanya satu gitu. Jadi kalau novel itu gaya bahasa yang digunakan itu bisa hiperbola, bisa ironi, bisa apa lagi, metafora, bisa terus apa lagi, alegori bisa. Jadi kayak banyak kalau novel. Nah, kalau cerpen sebenarnya nggak ada batasan, tetapi biasanya dipersingkat ya atau diperkecil lah untuk gaya bahasanya, karena balik lagi cerpen adalah prosa fiksi yang lebih singkat dari novel. Oke, yang terakhir itu adalah amanat. Amanat itu benar, pesan. Biasanya kalau cerpen amanatnya itu tersirat dan ada yang langsung ditaruh di akhir kalimat atau di akhir cerita. Nah, amanat ini biasanya amanat pada cerpen itu nggak terlalu banyak karena situasi yang habis atau yang diceritakan dalam satu cerpen. Dan amanatnya dapat dilihat oleh kita sang pembaca secara berbeda-beda. Jadi misalnya nih, Ibu membaca cerpen sebuah toko yang tadi, Ibu dapat amanat, oh jadi pembeli itu jangan macem-macem deh kalau memang nggak mau beli gitu. Kita harus menghargai bagaimana si penjual toko ini merapikan barangnya, terus menjual barangnya, kita harus memperhatikan. Tapi si A ini merasa, Bu, amanatnya bukan itu. Ya nggak apa-apa, nggak ada pemaksaan dari sebuah amanat. Oke, unsur intrinsik udah selesai. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut dulu ya. Oke. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Nah, unsur ekstrinsik itu formulanya apa yang tadi? Ekstrinsik itu adalah X atau unsur pembangun yang ada di luar cerpen. Benar sekali. Unsur pembangunnya itu apa sih? Nah, unsur pembangun ini sebenarnya kalau namanya di luar ya lebih luas dan lebih tidak ada aturan. Mau unsurnya ini adalah A, mau unsurnya adalah B, itu sebenarnya terserah oleh pembaca.
Ada apa aja sih Ibu unsur ekstrinsik? Ada yang sudah tahu? Oke, sekarang waktunya kita cari tahu. Unsur ekstrinsik itu ada satu, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat ini terdirinya dari apa Ibu? Ada ideologi, terus kondisi politik, ada lagi kondisi sosial, ada lagi kondisi ekonomi. Maksudnya gimana Bu? Jadi misalnya nih, sebuah tokoh yang tadi, cerpen yang tadi menceritakan latar belakang kondisi ekonomi pada zaman 1998, atau saat dimana toko-toko buku tuh belum ada di mall, atau belum banyak lah toko buku yang ada di mall ataupun di online. Jadi kondisi ekonominya sulit, kondisi ekonominya dijelaskan dalam kondisi sebuah toko yang terlihatnya kurang rapi, cat-catnya masih tergelupas, kurang dirawat, tetapi masih ada pelanggannya karena tidak ada pilihan lain selain mengunjungi sebuah toko tersebut gitu. Lanjut, oke, selanjutnya adalah latar belakang penulis dari cerpen. Maksudnya gimana sih Bu? Emang diceritain di cerpen penulisnya gimana? Yang seperti tadi Ibu bilang bahwa unsur ekstrinsik ini bersifatnya lebih luas dan tidak pasti. Maksudnya gimana? Jadi kalian bisa dengan gampang dan dengan sulit juga untuk menentukan sendiri gimana sih Bu penulis nih kalau lagi nulis cerpen ini dia lagi kenapa ya Bu? Kok cerpennya sedih banget, kok cerpennya seneng banget sih dia, kok cerpennya terlalu banyak konfliknya sih Bu. Nah itu kita bisa lihat dalam unsur ekstrinsik yang akan kita cari tahu dan akan kita dapatkan dengan apa? Benar, kita harus membaca full atau kita harus membaca sepenuhnya dari cerpen tersebut, baru kita analisis atau kita cari tahu dengan pemahaman kita bahwa apa yang sebenarnya penulis ingin sampaikan. Dengan itu kita bisa melihat bahwa oh penulis ini sedang merasakan ini Bu, keresahan yang ingin dia tampilkan adalah ini. Oke, mungkin itu akan kita coba dalam latihan soal. Dan sebelum itu ada yang terakhir nih, unsur ekstrinsik yang terakhir. Apakah ada yang tahu? Benar, nilai yang terkandung. Nah nilai ini tuh ada apa aja Bu? Nilai itu sebenarnya banyak ya. Tapi balik lagi bahwa cerpen adalah antiknya atau persingkat dari novel. Jadi nilai-nilainya seperti nilai agama, nilai sosial, dan nilai moral. Ini biasanya disematkan lagi pada bisa dengan dialog langsung ataupun dialog tidak langsung. Dialog tidak langsung bagaimana? Biasanya penggambaran ya, balik lagi ke penggambaran situasi gitu. Oke anak-anak, unsur ekstrinsik dan intrinsik sudah dijelaskan. Apakah ada yang ingin bertanya atau masih kurang jelas Bu? Saya bingung Ibu ngomong apa sih dari tadi? Gak apa-apa, kita diskusi untuk hari ini. Ibu kasih waktu 1 menit untuk berunding. Apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Nah oke, karena nggak ada pertanyaan, alhamdulillah Ibu senang sekali bahwa semua mengikuti ya, semua memahami unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Oke, habis dijelasin biasanya kita ngapain ya biar lebih masuk nih. Apa sih Bu? Ntar minggu depan lupa lagi unsur intrinsik itu apa, ekstrinsik itu apa. Nah, karena Ibu ingin kita berdiskusi lebih lanjut, untuk itu kita jumlah muridnya ada 28 ya. Oke, 28 Ibu pengen bagi ke dalam kelompok, beberapa kelompok, dihitung aja 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan diulang. Nanti yang angka 1 boleh angkat tangan, angka 2 boleh angkat tangan, itu dijadikan kelompok ya. Jadi nggak apa-apa kalau satu kelompok ada yang beda-beda isinya, nggak apa-apa, karena biar diskusinya lebih seru aja nih. Jadi Ibu pengen per kelompok, jadi nggak bosan sama teman sebelahnya doang diskusinya.
kita harus berbaur juga, namanya kita satu kelas ya. Oke, dimulai hitung dari yang depan sini 1 sampai 6, diikuti ke belakang. Mulai. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah, boleh diputar bangkunya menuju kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2, 3, dan dilanjutkan di sini kelompok 4 dan seterusnya sampai 6. Sudah ya, aman ya? Udah kebagian semua kelompoknya? Bagus. Oke. Sebelumnya bawa handphone kan ya? Oke, nggak apa-apa. Di kelas ibu nggak apa-apa bawa handphone asal di silent. Jangan tiba-tiba ibu lagi jelasin ada yang telepon nih. Udah makan belum beb? Nggak boleh ya, lagi kelas gitu. Nggak boleh ditanya. Kalau tanya ibunya nggak apa-apa gitu. Kebetulan ibu suka ditanya. Oke, sebelumnya kalau sudah keluarin handphonenya boleh. Nah, buka di Google, Google-nya dibuka, boleh diketik ruang sastra atau lakon hidup. Kalau misalkan ruang sastranya agak susah diakses, boleh lakon hidup, tapi ibu lebih menyarankan ke ruang sastra. Ada yang sudah terbuka websitenya? Oke. Di ruang sastra bisa dilihat ya, ada beberapa kolom untuk kita bisa cari beberapa karya sastra. Ada by penulis, ada by judul. Jadi buat apa sih Bu ruang sastra? Oke, ibu kasih tugas diskusi sekarang. Tugasnya adalah pilih salah satu cerpen yang menurut kelompok kalian itu mudah untuk dianalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi pilih satu saja dulu. Tapi kalau Bu kayaknya cerpennya saya maunya 2 Bu, saya satu kelompok beda-beda pendapatnya, nggak apa-apa lebih dari 1. Tetapi untuk hari ini, mata pelajaran hari ini, ibu inginnya satu kelompok 1. Jadi untuk cerpen yang kedua atau yang ketiga bolehlah buat latihan kalian untuk menganalisis unsur intrinsik atau ekstrinsik, kan jadi lebih gampang ya anak-anak. Untuk Bu saya udah jago Bu untuk kasih tahu unsur intrinsik itu apa, ekstrinsik itu apa. Oke, ibu senang kalau kayak gitu. Cuman karena waktu ya yang terbatas, jadi ibu pengennya satu kelompok, satu cerpen pilihan kelompok untuk dianalisis unsur intrinsiknya apa, unsur ekstrinsiknya apa. Ada yang udah lupa unsur intrinsiknya apa? Bu saya lupa Bu intrinsik apa aja, saya cuma tahunya unsur pendukung dalam cerita. Ibu ingetin lagi, tenang aja. Kalau perlu dicatat boleh ya, notulennya dalam satu grup. Unsur intrinsik itu ada 7. Ada tema, tokoh dan penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Oke? Lanjut ya. Nah, unsur ekstrinsiknya itu ada latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai yang terkandung. Jadi ekstrinsiknya 3, intrinsiknya 7. Aman ya? Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan untuk tugas kelompoknya? Oke, balik lagi. Cerpennya 1 aja, tapi kalau misalkan ada cerpen yang menurut kelompok kalian ibu ini bagus, sama-sama bagus, nggak apa-apa, dikit aja di kalian disimpan dulu. Tapi nanti ibu minta hasil diskusinya itu dipresentasikan di depan kelas. Itu cukup 1 cerpen aja biar kebagian semua ya. Oke, ibu kasih waktu 30 menit lah ya, cukup ya untuk diskusi unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen pilihan kalian. Oke, 30 menit dimulainya dari sekarang. Oke, udah 30 menit waktunya presentasi dari kelompok masing-masing. Boleh notulennya untuk masing-masing kelompok maju ke depan. Di sini berbaris, kita masing-masing dengerin ya teman-teman, apa sih hasil diskusi dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Oke, semuanya tepuk tangan. Bagus banget nih, padahal ibu jelasinnya baru kecil Bu, baru cetek, tapi analisisnya udah keren banget. Saya udah bisa nentuin penokohannya apa, saya udah bisa nentuin temanya apa, keren.
keren banget. Ibu apresiasi untuk kelompok 1 sampai 6. Semuanya bagus, nggak ada yang lebih bagus, semuanya bagus. Apresiasinya adalah semua nilai tugasnya di atas rata-rata, semua. Ibu senang sekali dengan hasil diskusinya, keren abis. Oke, teman-teman, sepertinya waktu sudah ingin memisahkan kita. Jadi untuk materi hari ini, unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen harus disudahi sampai di sini, sampai hasil diskusi yang keren-keren dari teman-teman sekalian. Dan untuk tugas ibu nggak memberikan karena di pelajaran besok atau pertemuan ke depan kita akan menganalisis cerpen pilihan ibu. Adalah cerpen yang ibu pilih dari ruang sastra juga seperti kalian, tetapi ada satu cerpen yang ibu suka banget dan unsur intrinsik dan ekstrinsiknya tuh istimewa gitu, kayak banyak untuk kita analisis atau kita jabarkan. Nanti di pertemuan selanjutnya nanti ibu minta tolong untuk ketua kelas untuk meminjamkan proyektor ya. Nanti dari perpus diminta aja proyektor, nanti kita sama-sama bareng untuk membaca cerpennya dulu, membaca bareng-bareng cerpennya dulu, nanti juga membaca hasil analisis yang ibu sudah buat. Nanti kita diskusi lagi, Bu, menurut saya unsurnya kurang, Bu, ibu belum menemukan ini, Bu, menurut saya unsur ekstrinsiknya tuh ini, Bu. Nah, itu adalah materi yang akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi untuk tugas dibebaskan dan ibu cuma minta semoga kesehatan dari kalian sampai pertemuan selanjutnya ya. Jadi jaga kesehatan, jaga pikiran juga, jangan sampai kecapean, jangan sampai kelelahan, dan jangan sedih-sedih. Kita harus happy-happy karena pelajaran bahasa Indonesia semoga membuat kita lebih mengetahui apa sih, Bu, ragam karya sastra yang ada di Indonesia. Oke, Ibu sebelumnya berterima kasih dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semua. Ibu minta maaf. Itu adalah ketidaksengajaan dari pribadi Ibu, dan sekali lagi terima kasih karena sudah berdiskusi dengan baik, karena sudah mengikuti pelajaran Ibu dengan baik. Karena kita awali dengan doa, kita akhiri dengan doa. Oke. Doa menurut kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Oke, selesai. Anak-anak terima kasih ya, sekali lagi Ibu gak berhentinya untuk ngomong terima kasih karena diskusinya hari ini keren banget, diskusinya berjalan dengan sukses banget, bahwa ternyata kalian memang sudah mengerti apa itu unsur intrinsik dan ekstrinsik yang dijelaskan secara singkat oleh Ibu tadi. Oke, teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 1:30, jadi sudah waktunya Ibu pamit, dan semoga di hari esok kita akan bertemu lagi dengan keadaan yang sehat. Amin. Oke. Selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.